Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Galura Muhammad Suranegara SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yesi Tiastanti dengan NIM 2001717, kelas 4B Sistem Telekomunikasi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai Submarine Cables Telegeography Maps, IP versi 4 public versus private, dan bagaimana cara mengkonversikan IP versi 4 public ke bilangan biner. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai submarine cables, lalu apa saja jenis-jenis submarine cables, kemudian submarine cables telegeography maps, lalu penjelasan mengenai IP versi 4, kemudian ada IP versi 4 public dan private, apa saja sih perbedaannya, dan yang terakhir yaitu menjelaskan mengenai bagaimana cara mengkonversikan IP versi 4 public ke bilangan biner. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu apa itu submarine cables. Submarine cables adalah kabel komunikasi di bawah laut. Ternyata di laut tak hanya terdapat ikan-ikan, namun terdapat juga kabel bawah laut yang sudah berada selama berabad-abad. Submarine cables dimanfaatkan sebagai sarana penghubung komunikasi. Kabel bawah laut digunakan untuk kepentingan menghubungkan jaringan telegraf dari satu wilayah ke wilayah lain, terutama wilayah yang terpisahkan oleh lautan. Kabel bawah laut pertama dipasangkan oleh Jacob and John Watkin Braid pada tahun 1850. Yang pertama kali diadakan di seberang Selat Dover. Pada bulan Agustus 1850, rute kabel telegraf menghubungkan negara Inggris dan Prancis. Kemudian, kabel telegraf transatlantik berhasil dikerahkan menghubungkan Irlandia dengan Newfoundland di Amerika pada tahun 1858. Di Indonesia sendiri, pada tahun 1990-an, operator telekomunikasi menghubungkan submarine cables untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki banyak sambungan ke laut, tentunya membutuhkan sistem teknologi komunikasi yang efisien dan terbaik. Pembuatan submarine cables harus sesuai dengan aturan IEC standar 60288. Kabel ini didesain yang bertujuan untuk dipergunakan dalam air, seperti menggunakan filamen yang mengirimkan sinyal cahaya dalam kawat juga sangat tipis. Lalu benang kabel ditutupi dengan beberapa lapisan insulasi dan pelindung. Kabel yang ditempatkan dekat dengan pantai menggunakan lapisan pelindung tambahan untuk perlindungan tambahan. Standar IEC 60288 menyebutkan bahwa submarine cables harus tahan dalam segala cuaca, seperti gempa bumi, ranjau, hewan laut, dan jaring yang dilemparkan oleh pelaut. Kabel bawah laut tidak sepenuhnya berada di dasar laut. Jika dekat pantai, kabel dikubur di dasar laut untuk perlindungan. Di laut lepas, kabel diletakkan langsung di dasar laut. Kemudian, apa saja jenis-jenis submarine cable? Yang pertama ada lightweight cable. Kabel ini memiliki diameter sebesar 17 mm dan digunakan pada kedalaman laut 8.000 meter. Kemudian ada single armor light cable. Kabel ini memiliki diameter sebesar 28 mm dan digunakan pada kedalaman laut 2000 meter. Kemudian ada single armor heavy cable. Kabel ini memiliki diameter sebesar 31 mm dan digunakan pada kedalaman 1500 meter. Kemudian ada double armor heavy cable. Kabel ini memiliki diameter sebesar 46 mm dan digunakan pada kedalaman 500 meter dalam air. Kemudian yang terakhir ada
Rock Armor Cable. Kabel ini memiliki diameter sebesar 46 mm dan digunakan pada kedalaman laut yaitu 200 meter. Kabel bawah laut berada di bawah laut yang tentunya susah untuk dilihat. Akan tetapi, kita dapat melihat koneksi kabel global menggunakan Telegeography Maps. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rute yaitu Jakasusi atau Java, Kalimantan, Sulawesi. Pemilik kabel ini yaitu Indosat Ooredoo dengan tahun RFS yaitu 2006. Pada rute ini memiliki landing point di daerah Aeng Batu-Batu, Banyu Urip, dan Takasung. Panjang kabel ini sekitaran 1.100 km. Pada slide ini menjelaskan mengenai IP versi 4. IP versi 4 adalah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan dalam protokol jaringan yaitu TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. IP versi ini memiliki batasan yang hanya dapat hingga 4 miliar host di seluruh dunia. Pada jaringan komputer yang memakai protokol TCP atau IP yang dipergunakan perangkat komputer yang memakai jaringan untuk saling terhubung. Alamat IP merupakan suatu label berupa angka yang dipasangkan pada perangkat yang sedang terhubung pada jaringan. Fungsi utamanya yaitu untuk pemetaan jaringan dan mengidentifikasikan interface jaringan atau host. Namun, terdapat kekurangan pada IP versi ini, yaitu terganggunya perkembangan internet dikarenakan alamat IP ini tidak ada lagi yang dapat dialokasikan untuk setiap komputer yang akan terhubung ke jaringan internet ataupun perangkat. Terdapat dua jenis IP versi 4 ini yaitu IP versi 4 public dan IP versi 4 private. IP versi 4 public digunakan untuk jaringan internet, sedangkan IP versi 4 private digunakan untuk jaringan lokal. Kemudian, apa saja perbandingan antara IP versi 4 public dengan private? Sedikit penjelasan mengenai IP versi 4 public dan private. IP versi 4 public merupakan sebuah alamat IP yang diterima oleh router rumahan, kantoran, bahkan instansi dari ISP pada saat berlangganan internet. IP public diperlukan karena dengan IP public kita dapat menggunakan internet. Alamat IP digunakan ISP untuk meneruskan data. Kemudian, pengalokasian alamat IP ini diatur oleh sebuah organisasi yaitu Internet Assigned Number Authority yang bertanggung jawab penuh atas pengalokasian alamat IP. Sedangkan IP versi 4 private menggunakan alamat IP yang digunakan untuk jaringan local area network dibelakangi oleh network address translation dari internet secara langsung. Network address translation yaitu metode remapping dengan memodifikasi informasi dari alamat IP header paket data ketika paket transit di perangkat router. IP ini hanya dapat diakses pada jaringan lokal, dan jika tidak ada NIT ini, maka tidak secara langsung mengakses jaringan internet. Beberapa perbandingan antara IP public dan private. Untuk IP public ini bersifat unik karena pada setiap PC penomoran IP-nya akan berbeda-beda. Namun pada IP private bersifat tidak unik karena penomorannya kebanyakannya sama. Lalu, jika IP public dapat diakses secara langsung ke internet, namun private tidak dapat langsung dihubungkan ke internet karena IP private bersifat non-routable dari perangkat jaringan di internet yang menggunakan IP private didesain untuk tidak berkomunikasi secara langsung dengan IP lain di balik router. Kemudian, IP versi 4 public ini untuk berkomunikasi dalam jaringan internet, namun untuk IP private berkomunikasi untuk jaringan pribadi saja. Untuk IP public dapat berlangsung ke internet, namun IP private tidak dapat langsung terkoneksi dengan internet. Maka untuk mengakses internet dibutuhkannya minimal satu IP public dan menggunakan fitur Network Address Translation. Kemudian untuk IP public ini berbayar dan untuk IP private ini gratis. Lalu pada slide ini menjelaskan bagaimana cara mengkonversikan IP versi 4 public
ke bilangan biner. IP versi 4 publik saya sendiri yaitu 36.77.206.12. Salah satu metode mengkonversikannya yaitu dengan cara membagi dua. Sebelumnya kita kelompokkan dulu IP ini menjadi 4 kelompok karena terdapat 4 titik. Yang pertama ada 36, lalu ada 77, lalu 206, dan 12. Yang pertama 36. 36 dibagi 2, 18 karena habis dibagi 2, jadi sisanya 0. Kemudian 18 dibagi 2 sama dengan 9 karena habis dibagi 2, sisanya yaitu 0. 9 dibagi 2 sama dengan 4 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya 1. Kemudian 4 bagi 2 sama dengan 2 karena habis dibagi 2, sisanya jadi 0. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1 karena habis dibagi 2, maka sisanya 0. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya 1. Hasilnya itu dari bawah ke atas, maka biner dari IP36 ini yaitu 100, 100. Kemudian yang kedua yaitu 77. 77 dibagi 2 sama dengan 38 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya yaitu 1. Lalu 38 dibagi 2 sama dengan 0 karena habis dibagi 2, maka sisanya 0. 19 dibagi 2 sama dengan 9 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya 1. 9 dibagi 2 sama dengan 4 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2 karena habis dibagi 2, sisanya yaitu 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1 karena habis dibagi 2, maka sisanya 0. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya 0. Lalu sama seperti yang tadi, hasilnya dari bawah ke atas yaitu 1001101. Kemudian yang ketiga yaitu 206. 206 dibagi 2 hasilnya 103 karena habis dibagi 2, maka sisanya 0. Kemudian 103 dibagi 2 sama dengan 51 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya 1. Kemudian 51 dibagi 2 sama dengan 25 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya 1. Kemudian 25 dibagi 2 sama dengan 12 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya 1. Lalu 12 dibagi 2 sama dengan 6, ini karena habis dibagi 2, yaitu hasilnya 0. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3 karena habis dibagi 2, jadi sisanya 0. 3 dibagi 2 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya 1. Kemudian 1 dibagi 2 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya 1. Sama seperti yang tadi, dari bawah ke atas hasilnya jadi 1100, 1110. Selanjutnya 12 dibagi 2 sama dengan 6 karena habis dibagi 2, jadi sisanya 0. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3 karena ini habis dibagi 2, maka sisanya 0. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1 karena tidak habis dibagi 2, maka sisanya 1. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0 karena ini tidak habis dibagi 2, maka sisanya 1. Seperti tadi, hasilnya dari bawah ke atas yaitu 1100. Sisa bagi dari setiap pembagian merupakan hasil biner dari setiap nomor IP publik yang tertera. Maka biner dari IP publik 3677200612 yaitu 1001100.1101110.1100.1100. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ucap kata. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.